Kalau kita lihat di hari yang sama ketika diberitakan melejit, meledak dan seterusnya itu, sebenarnya ada partai lain yang kenaikannya lebih tinggi dari PSI yaitu Gelora. Keesokan harinya ada yang melejit, meledak lagi lebih daripada kenaikan PSI sebenarnya P3 kenaikannya. Tapi kan tetap yang lebih garing kriuk PSI. Tapi kalau dari data internal PSI kan tiap parpol kan punya saksi yang bisa langsung ikut membantu mereka kan. Suara PSI sampai hari ini tuh di kisaran berapa? Menurut survei internal itu tembus 4%. Apalagi ada indikasi lainnya nih. Misalnya indikasi lainnya di Jakarta suara kita naik, di Banten, Surabaya, Semarang, Bali, bahkan di Papua naik sampai 300%, di NTT naik sampai 400%, di Maluku naik sampai 600%. Ada banyak sorotan atau dugaan Mas Kaisang bakal dipasang untuk ikut berkontestasi di DKI. Itu benar atau enggak? Kalau bisa tokohnya muda lebih bagus lagi lah. Syarat maju gubernur usia 30 tahun. Iya. Nah, tapi Mas Kaisang tuh baru 29 tahun nanti. Oh, udah dihitung ya umurnya. Iya, 30 tahunnya tuh Desember kan dia ulang tahunnya. Padahal pilkadanya November. Iya. Piye kok iya? Berarti nggak mungkin. Tapi yang kemarin bilang nggak mungkin, akhirnya mungkin juga sih, Kak Grace. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito dan yang akan opening adalah rekan saya. Dan saya Dito Ramadan, kembali lagi di Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Semakin hari semakin lancar, Bre. Ya, apalagi Dito hari ini lancar karena terima kasih produser sudah mengundang bintang tamu perempuan yang lucu, idola kita semua. Kita sudah kedatangan Sis Grace Natali. Ini kali kedua ya? Kali kedua ya? Kali kedua. Ketika pertama saya nggak ikut soalnya pas itu. Rugi. Dito memang spesialis untuk narsum cowok-cowok ya. Ya. Oke, kita akan membicarakan ini PSI kita tahu menjadi perbincangan kurang lebih 1-2 minggu terakhir begitu ya. Karena di situs Sirekapnya KPU tiba-tiba suaranya melejit. Kalau kata orang-orang melejit menjadi ada kelipatan yang cukup besar begitu ya dalam waktu yang singkat, dan ada tudingan bahwa itu karena ada penggelembungan suara nih, Sis Grace. Wah, itu real count itu, friend. Mungkin memang benar begitu kan, tapi nggak tahu. Ya, bisa mungkin tidak juga kan. Kita tanya langsung kepada Sis Grace nih. Ini gimana PSI menjawab tudingan penggelembungan suara ini? Ya kan kalau di media itu paling suka kata-kata yang bombastis ya. Aduh, kalau enggak kan nggak ada yang nonton ya. Iya. Jadi paling suka pakai kata melejit, meledak gitu kan. Padahal kalau kita lihat di hari yang sama ketika diberitakan melejit, meledak dan seterusnya itu, sebenarnya ada partai lain yang kenaikannya lebih tinggi dari PSI yaitu Gelora. Ya. Kemudian keesokan harinya ada yang melejit, meledak lagi lebih daripada kenaikan PSI sebenarnya P3 kenaikannya. Tapi kan tetap yang lebih garing kriuk PSI. Ya benar-benar. Gitu. Karena ya Gelora Pak Anies Mata bukan siapa-siapa ya Pak Jokowi. Mungkin kan ini jadi sorotan PSI. Wah, karena ini ada apa Kaisang di situ mungkin gitu. Tapi gini Kak Grace, aku pengen tanya, kalau temuan data di lapangannya, apalagi kan kemarin akhirnya apa Sirekapnya sendiri untuk tabulasinya yang grafiknya kan akhirnya sama KPU di stop tuh. Kan jadi ya ngerti sekarang kan. Tapi kalau datanya PSI sendiri gimana tuh? Ini kan gini ya, Sirekap itu kan sebenarnya kalau kita melihat ke undang-undang pemilu itu kan bukan alat yang wajib ada. Ya. Itu kan alat tambahan yang memang barang baru ya kan. Di pemilu yang lalu kan nggak ada. Jadi mungkin namanya teknologi baru, orang masih perlu pembiasaan untuk memakainya. Kemudian sistem ya, namanya juga sistem. Kalau sistem baru itu kan mungkin masih ada bug dan segala macam, sehingga memang ada error di dalam membaca data. Dan ini diakui juga oleh KPU. Misalnya data di rekap itu misalnya 2 suara, itu kan ditulisnya kan ada 3 kolom ya. Jadi harus ditulisnya XX2. Harusnya kan dibacanya begitu 002 gitu ya. X itu tidak dibaca 0 tapi 8. Sehingga kemudian sempat heboh, banyak
partai, banyak caleg yang suaranya bisa bombastis. Ya. Terus makin lama makin turun, dan ketika turun mereka bilang suara saya dicuri nih, gitu kan. Seperti itu. Bahkan di Dapil Jakarta 2 saya dengar teman-teman itu pada sempat ada yang ngitung-ngitung kalau pakai Sirekap bisa-bisa di Dapil Jakarta 2 aja itu DPT-nya bisa 10 juta suara sendiri, which is nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi memang ada mungkin mungkin sistem yang memang masih baru sehingga perlu disempurnakan, dan yang perlu kita ketahui juga adalah Sirekap ini agak delay memang gitu. Jadi ketika ya kita ngalamin sendiri ya, misalnya ada tempat-tempat yang ada pemungutan suara ulang atau penghitungan ulang, kita udah pegang hasilnya, tapi kita dipantau belum naik-naik nih di Sirekap gitu kan. Atau kita lihat juga ini kan meskipun kesannya digital, tapi kan di balik itu semua masih kerja manual, ya kan? Masih kerja manual orang untuk men-scan, kemudian meng-upload gitu. Jadi kecepatan tiap orang atau tiap tempat itu beda-beda juga. Ya kan, kalau kita lihat sebelum ditutup ya Sirekapnya, di Jakarta itu baru 30%. Gitu. Padahal kalau kita ngikut perhitungan di lapangan, kita udah pegang tuh hasil gitu kan. Sementara kalau di Jakarta 30%, di Sulawesi Utara 80%. Di tempat lain 50%. Jadi beda-beda tidak ya. sama Nggak kecepatannya sama, gitu. Jadi kalau misalnya kayak di Jakarta kan PSI dapat 9%-an suara. Padahal kemarin yang masuk datanya baru 30%. Kalau data yang dari Jakarta itu akhirnya berhasil masuk, kan seolah-olah ada penambahan yang cepat gitu kan. Padahal memang dia delay. Iya. Gitu. Dan karena itu tadi tidak sama. Karena ini bukan kerja yang benar-benar kerja digital, misalkan pemilu kita udah digital semua, itu kan kita bisa mungkin punya ada standarisasi yang cepat itu atau yang normal itu standarnya berapa sih, berapa suara masuk dalam satu hari. Ini kan nggak ada karena kerja manual semua. Belum lagi kalau ada sanggahan-sanggahan di lapangan, sehingga penghitungan yang harusnya bisa selesai dalam waktu berapa jam karena saksinya lama. protes, diulang kan beda-beda. Kan ini konsekuensi dari sistem kita yang masih manual. Gitu. Tapi Kak Grace, kemarin kan aku ngecek yang Sirekap terakhir sebelum di yang grafis sebelum di tabulasi sebelum di off itu, suara PSI kan udah tembus berapa ya? 3,13 kayaknya kalau nggak salah ya. Tapi kalau dari data internal PSI kan tiap parpol kan punya saksi yang bisa langsung ikut membantu mereka kan. Suara PSI sampai hari ini tuh di kisaran berapa? Kita kan nggak punya saksi di semua tempat ya. Kalau TPS itu kan ada 800 ribuan. Itu saya rasa sih juga nggak ada sih partai yang pemenang pemilu sekalipun kayaknya nggak punya di semua tempat. Nggak punya karena terlalu mahal. Gitu. Karena orang-orang ini kan harus makan ya kan. Dari pagi sampai malam paling nggak makan 3 kali gitu dan sebagainya. Jadi kalau kami nggak punya di semua tempat, oleh karenanya kita kalau mau menjawab pertanyaannya Mas Tatang berapa hitungannya partai, ya hitungannya ya masih parsial-parsial aja gitu. Tapi menurut survei internal itu tembus 4%. Apalagi ada indikasi lainnya nih. Misalnya indikasi lainnya adalah menuju pemilu, 6 bulan menjelang pemilu, bahkan mendekati pemilu, survei-survei dari banyak lembaga menunjukkan ada tren kenaikan elektabilitas PSI. Udah kelihatan ada voting intention yang semakin naik. Bahkan menurut survei Kompas yang tidak dirilis, entah kenapa sebabnya, PSI tembus 4% gitu kan. Bagaimana Kak Grace? PSI kenapa? Tembus 4%. Yang tidak dirilis ya? Yang tidak dirilis. Kenapa itu? Kita tanyakan bos. Gitu. Giliran bagus nggak dirilis. Aduh, kenapa itu? Ada bos kan? Gitu. Jadi ada nih banyak lembaga lah, nggak cuman Kompas, bahkan ada lembaga lain sampai 5. Jadi ada voting intention yang memang menunjukkan PSI tembus 4%. Kemudian di daerah-daerah juga nih kenaikannya signifikan banget. Ya kami rasa memang karena leadershipnya dari Mas Kaisang, figura dikenal luas, jadi ada kenaikan signifikan. Di Jakarta suara kita naik, di Banten, Surabaya, Semarang, Bali, bahkan di Papua naik sampai 300%, di NTT naik sampai 400%, di Maluku naik sampai 600% gitu. Jadi ada kenaikan yang kita lihat terjadi juga di level provinsi, kabupaten, kota gitu kan. Kak Grace juga suaranya alhamdulillah suara 70 pribadi juta kayaknya ya.
Suara pribadi juga bagus di Dapil. Kalau hitungan yang saya dapat dari D1, kan di kecamatan udah selesai ya. Suara tertinggi di Dapil lebih besar daripada pemilu yang lalu. Sampai hari ini udah berapa sih Kak Grace? Hari ini saya pribadi 193 ribuan. Wih, Banyak itu. itu banyak itu. GBK 3 GBK Ini 3 GBK masuk ya. Gitu. Kak Grace kadang lihat kalau situasi sekarang masih kayak gini, nggak pengen jadi DPD aja kayak Komeng gitu. Suaranya udah banyak ya. Maksudnya daripada akhirnya terhambat gara-gara threshold 4% ini kan banyak yang menganggap bahwa akhirnya suara yang diperoleh caleg jadi Ya, semacam kita masih mubazir optimis gitu nih ya. tembus 4%. Jangan Oh, dibilang iya, mubazir iya, dong. iya, iya. Nah terus kalau isu-isu penggelembungan ini nih, kalau basisnya itu adalah kalau ngelihat hasil quick count, perbedaan antara quick count dan real count ketika mulai ribut-ribut itu kan sekitar real count-nya 65%. Nah sebenarnya banyak loh partai-partai, PS itu bukan partai yang paling besar selisih suaranya antara quick count dan real count ketika itu. Jadi ketika itu, nih saya ada nih supaya datanya persis ya. Ya kan ngomong sama wartawan. Nih. Oke, ini kalau ntar mau disorot ya nantian ya. Oke, PKB itu menurut indikatornya quick count-nya indikator 10,65. Ya. Real count KPU ketika mulai ribut-ribut yang ada kata meledak, melejit dan sebagainya, itu dia 11,56%. Berarti selisihnya antara quick count dan real count ketika itu 0,91%. Ya. Nah PSI dibandingkan dengan PSI ketika terjadi kehebohan itu selisihnya kita 0,47%, cuman setengahnya dari PKB. Dan ada banyak lagi partai-partai yang selisihnya lebih besar nih, ntar bisa dilihat sendiri, datanya bisa saya share. Gitu. Jadi kalau basisnya adalah selisih antara quick count dan real count, selain daripada ini masih masuk dalam margin of error, ada partai lain yang selisihnya itu lebih besar. Tapi nggak dibilang melejit, meledak dan sebagainya. Karena mungkin partainya udah partai besar gitu, jadi orang mungkin merasa wajar ini suaranya gitu juga nggak sih Kak Grace? Ya. Kenapa kok PSI ngerasa nggak sih kadang-kadang tuh? Jadi kambing hitamnya terus diserang terus itu. Iya, kadang tuh ngerasa nggak Kak Grace kalau kenapa sih gue ini kayak digebukin terus kayak. Iya makanya sampai berat badan turun terus nih. Aduh kasihan. Nih netizen tolong lah, jangan nih. Tapi Sis Grace dengan penjelasan Sis Grace tadi artinya PSI melihat bahwa ada perbedaan suara antara di Sirekap dengan apa yang dikumpulkan di TPS itu artinya memang karena kesalahan teknis saja begitu ya, bukan karena ada indikasi kecurangan begitu ya. Menemukan juga enggak? Saya pikir kesalahan teknis itu sangat terbuka, human error karena memang masih manual. Gitu. Kami punya bukti-bukti foto-foto hasil C1 gitu ya, yang misalnya hitungan batang lidi PSI Andi Budiman di Semarang Utara itu seharusnya 10 batang lidi di satu TPS. Tapi ditulisnya 0. Gitu kan berarti kan hilang 100%. Iya. Atau Isyana hitung batang lidinya kebetulan sama 10 juga di satu TPS di Banten 3, ditulisnya 5. Gitu. Kemudian diprotes karena kebetulan ada saksi di TPS itu. Akhirnya dengan disaksikan oleh saksi-saksi oleh partai lain dengan KPU setempat juga ditipek formulirnya. Akhirnya ditulis dari 5 jadi 10 gitu. Dan kita punya fotonya, nanti bisa saya share juga. Dokumen yang ditipek itu agar kembali sesuai dengan hitungan batang lidi. Atau penjumlahan. Dijumlahkan suara partai, suara caleg dan seterusnya. Tulisnya udah bener nih perhitungan batang lidi dari setiap caleg dan partai. Tapi begitu penjumlahan salah. Salahnya kurang lagi gitu kan. Nah kayak gini-gini terjadi. Gitu. Tapi masa itu sekedar Kak Grace nganggepnya sekedar wah ya udah ini human error gitu, nggak ngerasa emang ada kok kayaknya ada satu ini juga si PSI ini kok dicurangkan gitu. Makanya kalau gitu kita mau memakai narasi PSI dicurangi, PSI digembosin itu kan bisa aja ya. Tapi kami masih optimis, percaya bahwa pemilu kita ini udah berjalan dengan baik. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan kayak gitu, ya makanya kenapa dibikin Sirekap itu kan maksudnya KPU supaya kita bisa sama-sama mengawal. Bukannya malah panik heboh dan buat jadi bahan berita yang misleading. Aduh. Gitu kan. Media apa itu? Gitu. Oh, gue. Gitu. Nah ini nih, kalau Anda dari berbagai partai, datanya udah aja juga sih saya lihat menyebar di media sosial. Ketidaksesuaian, yang mengalami ketidaksesuaian antara
C hasil plano dengan Sirekap. Di sini kebetulan ada contohnya itu dari 3 partai. Ada P3, Nasdem, dan Perindo. Kalau kita lihat, ntar saya share juga datanya. Di sini di P3 nih ya, lembaran ini ada 72 TPS. Dari Dapil, ada dari Banten, dari Jabar, dari NTB gitu ya. Yang hasilnya beda banget. Misalnya di Sekotong. Sekotong itu tahu di mana? Berapa ya di mana? Oke, berapa itu? Sekotong Mana sih Sekotong? Di Indonesia Sekotong itu emang. di NTB. Oh, Jadi iya. Pernah kan? Iya, baru ingat. Sekotong. Sekotong bukan si Otong ya. Iya, Nah, Sekotong. Sekotong itu di TPS 07, suaranya P3 di situ cuma 2. Oke. Di Sirekap 72. Wah. Gitu. Karena X bisa dibaca 7 Iya, itu kali ya, kalau Grace, kata orang Jawa jepat itu Kak Grace, jauh banget itu dari Nah. 2 ke 72. Gitu. Ada lagi di Banten misalnya ya, di Cigelis itu TPS 10. Suaranya P3 0. Ditulisnya 22. Di Banten juga di Cigelis Ciserehen. TPS 12 suaranya 0, ditulisnya 20. Gitu ya. Banyak nih. Kemudian di Garut nih suaranya di Banyuresmi Karyasari TPS 05 suaranya 0, ditulisnya 21. Oke. Jadi 0 di C hasil plano, di Sirekap 21. 21 gitu ya. Ini contoh. Ini ada 72 ada 72 TPS nih yang seperti ini. Paling enggak ini datanya udah beredar juga sih di medsos. Iya. Kemudian Nasdem. Nasdem nih paling enggak ada 17 TPS nih yang udah beredar di medsos ya. Misalnya lagi kita lihat di sini di Kalimantan Barat, di Bengkayang, Sango, TPS 7. Suara real hasil C plano itu 3 Nasdem, di Sirekap 28. Di Kaltim, di Kecamatan Sebulu, Kelurahan Sumbersari, TPS 3, suaranya 14 di C hasil plano, Sirekap 114. Iya. Nah ini terjadi nih ya kan, ntar bisa saya share juga. Kemudian Perindo, datanya udah beredar juga kalau di medsos. Di Perindo ini ini juga banyak angka-angka yang luar biasa nih. Dapil Sulawesi Selatan, Kabupaten Kota Makassar, Kelurahan Botonranu, TPS 6. Suara real hasil C plano 0. Sirekap 222. Wah, gitu. Jadi ini bisa kita share. Nah, iya ya. Kalau untuk semua peristiwa seperti ini kita teriak curang. Penggelembungan, melejit, meledak dan sebagainya, nanti chaos pemilu kita ini dianggap tidak legitimate. Tapi kalau angkanya segitu kan nggak human error kan, fatal error udah ya. Ya kan. Angkanya kan aneh kan, misalnya dari 0 jadi 10 masih oke lah. Ya. Tapi bisa tiba-tiba 0 jadinya 21. Jadinya berapa? Kayak ya kita nggak tahu ya. Ya memang kan yang lagi gini. Sirekap itu memang kan sebenarnya bukan barang yang wajib ada. Dan memang dalam perjalanan karena sistem baru mungkin ya, memang ada error-error ketika scan pemindaian itu gitu dari formulir yang harusnya dia bisa langsung baca, ternyata ada hal-hal yang tidak sesuai gitu kan. Jadi ya hal-hal seperti ini mungkin juga sistem yang belum sempurna, atau orang ketika menulis gitu kan, namanya juga udah capek dari pagi berhari-hari loh mereka gitu kan. Kalau yang di kecamatan gitu ya, kalau yang di TPS kan mungkin udah kerja dari berapa hari sebelumnya juga persiapan dan sebagainya, sehingga faktor kelelahan mungkin ada dan sebagainya. Banyak faktor lah, namanya juga masih manual gitu ya. Nah, karena seperti ini ya kita perbaikin aja, makanya di-share datanya ke masyarakat itu maksudnya untuk bisa sama-sama mengawal, bukannya malah panik dan kemudian membuat berita-berita yang nggak jelas. Tapi dengan polemik yang terjadi gara-gara penggunaan Sirekap ini, PSI sebagai peserta pemilu mungkin akan mendorong KPU juga nggak sih untuk semacam mempertanggungjawabkan lah kepada masyarakat terkait penggunaan Sirekap ini, karena banyak juga yang memprotes kan. Kan sebenarnya bagus ya kalau kita udah bisa menuju ke digital, bahwa itu memang belum sempurna ya disempurnakan. Makanya kan sebenarnya ini nggak wajib. Dan KPU kan juga udah bilang bahwa yang dipakai itu adalah proses yang manual berjenjang, yaitu C hasil plano gitu. Itu kan yang dilihat gitu. Jadi
semua kekacauan dan keributan ini kan terjadi gara-gara orang ngelihat ada perbedaan antara C-Hasil Plano dengan Sirekap gitu. Yang mana memang Sirekapnya ini memang bukan barang wajib gitu. Dan kalau ada perbaikan-perbaikan di Sirekap memang kadang baru dirubahnya tuh lama. Iya. Gitu, 5 tahun lagi malah janjian baru berubah gitu kan. Dan pemilu 5 tahun sekali maksudnya. Gitu. Jadi ya memang jangan dijadikan patokan. Mungkin itu sebabnya akhirnya sama KPU kemudian di stop gitu ya. Karena ini malah menimbulkan kebingungan di publik yang akhirnya berpaku pada Sirekap data yang bukan wajib dan akhirnya malah jadi salah fokus gitu. Harusnya yang dilihat ini adalah C-Hasil Plano. Tapi sempat protes juga nggak ke KPU Kak Grace? Karena kan ini jadi menurutku PSI juga kayaknya dirugikan ya. Iya, kayak publik lihatnya wah ini PSI suara menggulung, padahal si anggota atau komisioner KPU Damolik mengatakan bahwa nggak ada penggelembungan, ini memang pure kesalahannya Sirekap, tapi kan seolah-olah apa narasinya tuh udah PSI ini main gitu tuh loh. Sempat protes juga ke KPU. Aduh, ente ini misalnya gara-gara aneh jadi rugi nih. Iya, gimana nih Pak Hasim ini jadi PSI yang kena misalnya, sempat gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Kan kita baik. Nerimo ya. Jokowi digebukin banget ya. diem aja gitu kan. Ya ampun, malas banget ya Grace. Oke. Aduh, Dito apa nih? Nih ada titipan juga nih Sis Grace nih. Akan mendorong nggak sih Sis untuk mengaudit si Sirekap ini, karena kan oh iya benar. Balik lagi tadi masyarakat juga protes gara-gara ini anggaran besar sekali 3,5 miliar kalau tidak salah, tapi masih amburadul saja begitu. Kalau kemarin dari Nasdem kan Ahmad Sahroni mintanya audit forensik dari misalnya PDI Perjuangan gitu. Juga mengusulkan. Tapi masa gitu. Kak Kris cuman ya menerima gitu. Ya kan itu yang nggak dipakai memang buat penghitungan kan, C-Hasil Oke. Plano. Oke, berarti emang Tidak ya udah gitu. Ya udah. Tapi 3,5 M loh dananya. Ya gimana? Sistem mana sih yang bisa langsung bener ya nggak sih? Oh iya benar sih. Kita pernah punya pengalaman juga buat aplikasi dan sebagainya kan memang ada. Ya ada. Ya bahkan aplikasi yang ada di handphone kita aja itu aja selalu ada update kan, karena untuk perbaikan bug dan selalu akan ada. Apalagi ini sifatnya nasional, kita kan pemilu langsung terbesar gitu kan. Lalu di saat yang bersamaan orang upload data, sambungan mungkin nggak terlalu bagus juga. Jadi ya ruang-ruang untuk penyempurnaan ya harus ada lah. Kita nggak mau menggugat, tapi ya memang ini masih perlu disempurnakan, itu aja sih. Oke. Nah, Kak, kita juga pengen tahu soal ini gimana langkah PSI untuk sekarang jagain suara nih di lapangan nih, dan nanti kira-kira gimana ya membayangkannya, karena kayaknya seolah ketika sekarang terjadi penggelembungan akibat Sirekap nih, orang tuh udah banyak oh ini pro kontra PSI nuding sana sini, tapi nanti kalau ternyata memang data real count-nya masuk gitu ya. Iya, gimana gitu kan, artinya kayak udah dipikirin belum kayak mitigasinya nih, termasuk soal jagain suara di lapangan tuh. Jagain suara ya terus kita anak-anak kan kalau kecamatan udah beres ya, gitu. Dan kemarinnya di dapil saya baru lagi ada penghitungan ulang tuh, karena bukan PSI yang berseteru ya, ada 2 partai yang saling tuding terjadi geser-geser suara dan sebagainya gitu. Jadi ya kita pastikan saksi PSI kalau di tingkat kecamatan lengkap. Tapi kalau TPS memang siapa sih yang mampu? Iya, sebanyak itu Mas Atang. Ya kan? 800.000 sekian ya. Terlalu banyak terlalu sih. Banyak. Oh berarti apa ya, kader-kader di bawah juga masih bergerak untuk ngawal suara itu, dan masih ngawal. Dan aman Kak Grace, so far aman. Maksudnya masih optimis merasa bahwa dari hasil, aku tuh pengen keponya adalah soal oke, setelah sekarang ada banyak kericuhan ini, ribut sana sini ini, tapi kok kayaknya PSI juga Kak Grace masih cukup tenang, artinya benar-benar 4% lebih, 5% bahkan mungkin. Enggak lah, enggak usah terlalu jauh-jauh gitu ya. Kalau kami sih masih optimis tadi 4%. Dan indikasi-indikasinya juga ada. Kalau dulu kan orang pikir PSI itu di Jakarta aja gitu ya. Tapi kan tapi kan kelihatan tuh dari perolehan suara-suara di daerah, pergerakan caleg-caleg di daerah, bahwa denyut-denyut PSI itu sekarang ada
lebih luas, nggak cuma di Jakarta aja gitu kan. Bahkan perolehan suara terbesar itu sebenarnya bukan DKI. Kita masih lebih besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Ada mulai basis-basis yang muncul mulai Selain di lebih besar Jakarta tuh, berarti itu di mana aja Kak Grace misalnya? Ya di Jawa Timur tadi kita nggak punya kursi provinsi, ya sekarang ada dapat gitu kan. Banyak dapil-dapil yang tadinya kita nggak ada kursi provinsi, kabupaten kota aja sekarang dapat gitu. Banyak gitu. Jadi kelihatan kan berarti pergerakannya tuh denyutnya sudah ada di tempat-tempat lain, nggak cuma Jakarta sentris gitu kan. Gitu. Walaupun suara di Jakarta masih suara Jakarta naik. juga ya? Naik ya. Suara Jakarta naik. Tapi mungkin jumlah kursinya tetap, cuman jumlah suara naik. Naik. Kalau Sis Grace melihatnya PS ini kan lumayan berarti dengan cerita Kak Grace tadi, banyak titik-titik baru menjadi punya suara lah PS di situ. Faktor apa yang membuat akhirnya bisa begitu? Apakah memang karena sekarang ada faktor Mas Kaisang juga atau endorsement dari Pak Jokowi, itu seperti apa sih? Dibanding tahun 2019 ya? Ya dibanding 2019 itu kan pemilu pertama ya. Iya. Gitu kan. Seingat saya juga kita nggak diundang deh ke Gaspol waktu itu. Oh belum ada waktu Belum itu. ada. Belum ada programnya. Ayo Kak Grace tolong dong. Kita masih ngawalnya unjuk rasa gitu-gitu. Iya. Kebakaran. Tembak-tembakan depan Bawaslu. Aduh, oke. Oke. Kalau nggak udah diundang juga dulu ya seharusnya. Pastilah. Oke. 16 November 2014 PSI lahir kan, 17 November Gaspol udah ada langsung undang kan. Oke. Harusnya gitu. Kalau udah ada. Oke, lanjut ya. Iya. Jadi kan dulu itu memang susah banget karena pertama muncul, nyari calegnya aja susah banget. Kami tuh cuma punya caleg 3.000-an, bayangin. Gitu. Jadi di pemilu kali ini jumlah calegnya meningkat udah 4 kali lipat gitu kan. 12.000-an berarti. Iya, 11.000-an gitu. Terus kemudian dengan adanya sosok Mas Kaisang juga membantu, karena sangat membantu lah ya. Karena kalau kita dulu ngejar media, sekarang kita dikejar-kejar media. Oh, enggak, kalau kami malah enggak ada. Saya kayak Pak Jokowi kalau Kompas.com, sebelum ada Kaisang kita udah standby liputan PSI juga. Gitu. Lanjut aja emang. Gitu. Jadi kelihatan teman-teman caleg pengurus juga lebih pede, lebih semangat, lebih, apalagi Mas Kaisang tuh luar biasa gaspol banget dia juga. Jadi dari sejak dia dilantik sampai hari pemilu, dia betul-betul nggak ada istirahat 1 hari pun. Cuman pas libur tahun baru aja deh 3 hari break. Tapi di luar itu nggak ada sama sekali. Padahal masih pengantin baru juga ya, gitu. Jadi tidak ada 1 hari pun. Bahkan ketika Mas Kaisang sakit juga, dia sampai kita bohongin. Nggak Mas, besok nggak ada agenda gitu kan. Padahal ada gitu. Maksudnya supaya dia istirahat. Kalau kenapa repot kita gitu kan. Iya benar-benar. Bagaimanapun kan. Nah Mas Kaisang tuh nggak mau, dia akhirnya cari tahu sendiri dan tetap datang gitu. Daripada katanya saya di rumah nggak tahu apa-apa, tambah parah sakitnya katanya. Jadi dia tetap memaksakan diri, ikut keliling, dibohongin pun maksa. Harus hadir gitu. Gitu. Padahal dia berulang kali jatuh sakit, bolak-balik ke dokter melulu tuh dia. Artinya ada ya, pengaruh itu cukup signifikan ya Kak Grace? Signifikan. Signifikan. Merasa dapat efek ekor jas dari pengusungan Pak Prabowo juga nggak sih? Kalau ekor jas saya rasa agak susah ngukurnya. Paling kelihatan harusnya ya biasanya kan ekor jas ke partai yang asalnya si capres ya. Gitu. Meskipun kali ini kalau kita lihat perolehan suaranya Gerindra malah di bawah Golkar. Malah di bawahnya Golkar gitu. Nggak tahu juga sih what happened gitu ya. Karena kan logikanya kalau presidennya kepilih 1 putaran 60 hampir 60%, harusnya partainya nomor 1 sih logikanya. Kalau di exit poll juga kan nomor 1 ya kalau nggak salah ya. Nah aku juga pengen tahu ini Kak Grace, sedikit lah nyinggung masalah politik. Kemarin yang waktu pertemuan di Bandung, nggak ikut ya Kak Grace ya? Pak Jokowi kopi bareng Kaisang. Tapi kan masih update, Itu sebenarnya itu kan 11 hari sebelum pencoblosan tuh tanggal 3 Februari. Itu ini nggak sih, ada pesan apa nggak sih, atau artinya itu bagian dari wah ini udah hampir 11 hari nih gitu, menunjukkan bahwa Pak Jokowi kan apa-apa simbol gitu loh.
11 hari jelang pemilu makan-makan aja sama kader PSI gitu. Itu cukup membantu juga nggak bahwa akhirnya kalau dari data PSI setelah pertemuan dengan Pak Jokowi itu cukup melejitkan elektabilitas atau misalnya orang jadi lebih aware gitu juga nggak? Ya kan kalau mau ngukur datanya bukan pakai rasa-rasa kan harus ada survei setelah itu gitu ya. Tapi kan nggak ada alat ukurnya ya. Jadi susah juga jawabnya. Tapi di situ pakai rasa-rasa apa sih aja. Sebenarnya Pak Jokowi pesan apa sih? Ngobrol-ngobrol santai aja kok. Beliau itu ngasih apa gitu Bang? Iya. Oke. Ya masa ngomongin Mas Tatang, Mas Dito. Oh iya, tapi ya maksudnya misalnya kan apa kayak gitu. Ada pesan-pesan. Apalagi Pak Jokowi kan suka ngomongnya, wah ini saya suka banget sama partai ini kan gitu. Ya beliau ngasih semangat ke anak-anak muda kan memang dari pemilu yang lalu juga ya nggak ada Mas Kaisang pun Pak Jokowi datang ke acara kami. Beliau seneng ada anak-anak muda dan selalu bilang bahwa ya kalau ada anak-anak muda bisa jadi penyeimbang. Kalian harus misalnya harus bisa tampil beda. Misalnya kalau sama ya buat apa gitu kan sama aja. Jadi memang beliau itu saya lihat sih suka sih dengan anak-anak muda dengan semangat muda gitu kan yang masih idealis. Ngobrol-ngobrol santai begitu aja. Ngasih semangat. Tapi Kak Grace kok nggak ikut? Iya saya lagi di tempat lain kampanye juga dapil. Kan harus jagain dapil. Oh iya, sorry. Tapi Kak Grace kalau misalnya nanti ke depan Pak Jokowi ya kan nggak mungkin selamanya gitu. Tanggal 20 Oktober udah ganti pensiun. Padahal kan selama ini PSI selalu pakai brand atau tagline Jokowi is me gitu kan. Nah, ini gimana besok ke depan apakah Prabowo adalah saya atau apa hashtagnya gitu? Enggak dong, tetap Jokowi is me. Tetap walaupun udah pensiun nanti Pak Jokowi. Iya. Why? Lah dia kan pengen jadi masyarakat biasa, Mbok. Nggak usah dibawa-bawa gitu. Siapa tahu nanti Pak Jokowi bisa semakin sering datang ke kantor PSI mungkin ya kan. Oh iya kan. Ngecek-ngecek. mungkin ya. Atau jadi apa gitu login gitu kan. Ya kalau bisa why not gitu kan. Orang pas Mas Kaisang aja Kak Grace yang ke Solo apalagi nih besok Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi login aku yakin Kak Grace pasti ke Solo juga. Belum tahu ya. Ya. Bisa juga di tempat lain. Tapi buat kami kita ini kan asalnya orang-orang yang nggak suka politik, nggak pernah kebayang suatu hari akan terjun ke politik, mimpi pun nggak. Tapi karena Pak Jokowi banyak anak-anak pendiri PSI masuk dan jadi interest sama politik gitu kan. Jadi buat kami Pak Jokowi itu ya bapak ideologis kami gitu kan. Jadi buat kami legacy beliau harus diteruskan. Oke. Baik itu di DPR RI ataupun DPRD. Kalau Pak Jokowi nanti someday mau login ya syukur alhamdulillah. Oh. Gitu. Berarti gambarannya ketika PDIP misalnya PDIP sangat Soekarnois misalnya. Baik PSI itu suatu saat akan Jokowi banget. Oh. Tapi apakah tidak mau menjadi Udah main ke kantornya PSI kan Mas Tatang? Udah sempit banget. Mbok ganti kantor pindah gitu. Tapi begini kalau kita bicara soal partai baru nih, PSI kan tergolong partai baru ya, dan salah satu semangat PSI kan pada saat itu adalah mendobrak kebiasaan partai-partai lama yang bergantung kepada tokoh-tokohnya masing-masing gitu ya. PDI ada Bu Mega, Pak SBY ada di Demokrat, lalu di Gerindra juga Pak Prabowo dengan tagline Jokowisme atau Jokowisme sih? Bebas. Jokowisme. Boleh. Yang penting Jokowi di dadamu gitu. Ya, tapi dengan ada tagline ini apakah tidak khawatir malah jadinya PSI dianggap ya mengikuti yang dilakukan oleh partai-partai sebelumnya gitu, bergantung ke salah satu sosok saja gitu. Ya kan kalau memang sosok itu punya value yang baik yang kita bisa teladani, ya kenapa enggak? Dan bukan bergantung ya, ini kan inspiring gitu kan, menjadi apa ya? Kalau ada idola yang kita ingin, kalau ada anak-anak PSI someday jadi kepala daerah gitu kan, syukur-syukur mungkin bisa jadi dipercaya lebih besar lagi. Ya maunya nanti kamu jadi kayak Pak Jokowi ya, gitu. Orang yang nggak berubah gaya hidupnya dari dulu sampai sekarang gitu kan. Yang betul-betul amanah, dicintai sama masyarakat, betul-betul kerja. Pak Jokowi malam tahun baru kamu ngapain? Pasti sama keluarga mungkin ya. Liputan lah. Yaya belum ada juga. Enggak. Aduh. Menyedihkan lah kalau kita. Kalau Pak Jokowi itu malam tahun baru tuh keliling. Gitu kan. Oh iya, ngecek ya dia. Gitu. Jadi Mas Gibran juga. Jadi
Ya kalau kamu jadi kepala daerah nih, ini benchmarknya tuh kayak Pak Jokowi loh, gitu. Tapi kalau Pak Jokowi masuk Golkar gimana? Halo Pak Kris. Apakah masih akan tetap Jokowisme? tuh tiru Pak Jokowi misalnya? Kan ini ada isu-isu lagi, isu-isu Pak Jokowi. Kayaknya isu aja deh itu. Oke. Bocor dikit-dikit dong. Oh berarti masih yakin bahwa Pak Jokowi nggak akan masuk Golkar? Kan isu-isu masih. Ya kan isu-isu. Pak Jokowi itu lebih kuning apa lebih agak merahnya PSI Pak sih? Jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas semua partai ya. Oke. Iya. Jadi kan kemarin ini Ketua Dewan Pembina PSI sempat ngasih ide itu. Yang saya pikir ide bagus juga. Pak Jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai-partai, semacam barisan nasional, partai-partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya menuju Indonesia emas gitu. Ya, Pak Jokowi bisa ada di situ sebagai pemersatu, jembatan Iya. Gitu. Berarti emang isu yang disampaikan Sudirman Said soal adanya satu Koalisi ramai-ramai, itu meninggalkan satu dua partai saja emang di mau luar. dibikin gitu nggak sih, Kris? Ya kan intinya semua diajak ya kan. Karena kalau kita terus-terusan berantem gitu kan, akhirnya menuju Indonesia emas itu ya kapan nyampenya? Iya. Padahal waktunya kan pendek. Habis Tapi ini kalau nggak bonus ada demografi oposisi, udah lewat. Gimana Kak Kris? Masa semua masuk gitu kalau Dari nggak ada pemerintah. oposisi? Jadi nanti- memang harus ada yang di luar kan? Iya, Ya. maksudnya Oh. gitu gimana? Ya emang harus ada yang di luar kan? Iya. Kalau PSI maunya siapa? Loh, maunya. Ini dia nih. Tapi kan masalah mengajak gabung partai yang dulu bertentangan dan akhirnya gabung ke pemerintahan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya di 2019 dengan menggait Gerindra, lalu PAN juga masuk. Lalu juga Pak Demokrat terakhir masuk. PSI sendiri melihat bagaimana pengaruhnya politik rekonsiliasi yang mengajak banyak partai itu bergabung terhadap kualitas demokrasi di Indonesia begitu, karena banyak menganggap bahwa ya oposisi dengan pemerintahnya menjadi tidak berimbang. Apalagi PSI juga punya pengalaman beroposisi di Jakarta dan ya harus disampaikan bahwa banyak juga masyarakat yang memuji ketika itu PSI nyalinya kencang lah, nyaring lah bersuara di masa pemerintahannya Pak Anies pada saat itu. Gimana? Kayaknya dalam iklim demokrasi secara alami pasti akan ada oposisi sih. Nggak usah Khawatirkan. Iya, nggak usah dikhawatirkan. Karena nggak Oke. mungkin kan orang satu pikiran semua gitu. Tapi paling tidak ada upaya bersama akan lebih mudah untuk menjalankan agenda-agenda pembangunan kalau satu visi, satu arah, satu gerakan gitu. Kalau nggak akan lebih banyak drama politiknya ketimbang kerjanya. Yang seneng ya media aja, tatang aja dia seneng. Artinya benar. Sis Grace melihat oposisi perlu, tapi mungkin jumlahnya perbandingannya memang tidak mungkin seimbang gitu idealnya. Di mana sih di dunia ini yang ada seimbang gitu persis sama dibelah dua gitu kan nggak ada ya. Dan itu kan proses yang alami dan natural aja. Gitu. Dan kalau misalnya nih ternyata kinerja dari siapalah yang sedang berkuasa itu nggak disukai, nggak bagus, itu kan secara otomatis akan diberi hukuman ya oleh pemilih di pemilu berikutnya gitu kan. Jadi pasti akan ada kocok ulang lagi ya. Soal persentase si oposisi itu mungkin akan jadi lebih besar. Kalau sekarang persentasenya kecil ya mungkin karena orang puas kan dengan kerjaannya. Gitu. Jadi konsekuensi logis aja sih. Gitu. Jadi makanya kalau pemimpin yang berkuasa ingin agar oposisinya sedikit secara natural tuh ya, dia bekerja yang baik. Gitu seperti kan? Pak Jokowi. Yes. Gitu kan. Iya, rumusnya emang begitu. Ini ada pertanyaan titipan. Nah, Kak Kris. Kalau Pak Jokowi nanti di atas parpol, maksudnya Pak Jokowi akan berperan seperti apa? Mau ngapain? Akan ngapain sih gitu. Kan partai punya otoritas sendiri. One Team Press aja bisa diterima atau ditolak sarannya. Itu kan masih usulan ya. Detailnya kita belum tahu juga kan, perlu dibicarakan juga. Ya kan ini banyak partai seperti tadi, banyak kepentingan, banyak kepala. Jadi akan seperti apa dinamikanya belum tahu. Tapi kalau ada kan nggak gampang
menemukan tokoh yang sama-sama bisa disepakati oleh partai-partai untuk menjadi jembatan, untuk didengar. Kalau mentok-mentok ini ada yang mau, ada yang nggak mau, yang didengar tuh yang mana pemersatunya gitu. Ya nggak banyak saya pikir sih, yang dengan orang rela ya untuk menerima. Dan hari ini saya pikir Pak Jokowi satu-satunya orang yang masa satu-satunya Kak Grace? Satu-satunya deh kayaknya. Ada lagi nggak Tatang? Coba. Pak Muldoko misalnya. Boleh ditampung, dicatat. Apa? Mantan presiden, levelnya presiden. Oh, Pak ini Habibie. Udah almarhum. Ya, udah almarhum ya. Pak SBY gitu, Pak SBY ya. Di ATR BPN kan Raja Juli sama featuring AHY bos sekarang bos. Oh, featuring kebalik. Ya AHY featuring Raja Juli berarti. Gimana tuh? Raja Juli. Oh ya betul Raja Juli iya, featuring Wamen yang AHY. kawan. Iya. Wamen. Iya. Wamen featuring. Kak Grace lupa apa Raja Juli masih Wamen ya? Enggak, tadi saya kebalik. Udah kepikiran di kabinetnya Pak Prabowo kayaknya menteri. Oh, bridging bro, bridging gitu. Iya. Iya. Nah, Kasagusuk nih Iya, masuk ke situ. Kita lihat ke depan ini. Pembentukan kabinetnya. Ini kan kemungkinan besar ya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini menjadi presiden dan wakil presiden 2024. Kemungkinan besar ya, udah. Kan belum diketok Oh palu iya, ini. belum ya. Menjaga Ntar regulasi. kalau aja, kita sesuai ngasih aturan aja. optimis-optimisan dipatahin. Iya. Nanti kita tanya ini PSI-nya optimis gimana sih ini ya? Ya, terkait pembentukan kabinet Sis Grace. Ini kemarin juga sempat muncul ada posternya tuh ya, banyak nama-nama, banyak tokoh-tokoh. Sebenarnya Iya. kalau dari PSI sendiri Itu Kak Grace masuk nggak sih di poster itu? ada. Menteri apa itu? PUPR kayaknya. Perempuan ya. Perempuan, pemberdayaan perempuan. Nah, Nah, itu itu gimana? maksudnya sudah ada pembahasan Enggak, sih? belum Dari ada internal pembahasan. koalisi. Belum ada. Masa sih? Iya. Ya, itu kan prerogatifnya presiden ya. Tapi kan katanya biasanya tuh kalau pas mau mendukung terus kemudian menang udah iya. langsung mulai deal-dealan kursi Enggak tuh, kabinet Pak. itu nggak ada. Enggak, apa kami yang terlalu polos? Nah, jangan-jangan tuh kayak gitu. Coba di follow up deh ke Pak Prabowo. Tapi Kak Grace belum ada sama sekali. Enggak, belum ada. Belum ada. Kalau dari PSI berharapnya seperti apa sih Sis Grace ke depannya tuh pembentukan kabinet ini? Idealnya gitu. Idealnya ya. Ya mau tidak mau mungkin kayak Pak Jokowi sekarang kombinasi profesional, lintas partai itu saya pikir lintas partai konsekuensi ya. Artinya kita kan pingin agar tadi ya ada soliditas gitu kan. Itu aja kadang-kadang udah di dalam aja masih ada yang di luar ngomongnya jelek ya kan. Oh. Sama-sama di iya, kabinet iya, tapi iya. ngasih nilai jelek Ya. ya kan ke pemerintahannya sekarang. 11. Iya misalnya toh. Gitu. Atau ya masih ada gimmick-gimmick kayak gitu Oke. padahal sama-sama. Apalagi Jalan. kalau tidak bersama-sama. Dan kalau semangatnya kita nih dengan waktu yang sangat pendek menuju Indonesia emas, kita tuh punya window opportunity nggak akan keulang lagi loh bonus demografi itu Ya. mungkin ratusan tahun kali-kali baru terulang lagi. Jadi dan kayaknya saya lihat kepala atau ketua-ketua umum partai itu punya concern yang sama. Ya mungkin mereka mau gandingan sama-sama mewujudkan itu ya kan bagus gitu ya. Oke. Jadi pasti akan ada representasi daripada partai-partai itu tidak terhindarkan sebagai konsekuensi jalan bareng nih soliditas koalisi tadi. Oke. Kak Grace, pertanyaan dulu ya. Udah boleh dulu. Kalau misalnya nanti lolos ke parlemen tapi ditawarin di kabinet, mending jadi DPR atau mending jadi menteri? Kalau kan ini What if, kalau what if? ini kan what if. Mikirnya nanti aja boleh nggak? Misalnya lebih seneng di kira-kira enak masuk di parlemen atau lebih baik Ya itu kan bukan keputusan saya ya. Kalau saya diberi penugasan kan kita harus konsultasi dulu dengan teman-teman di partai Oke. kan. Karena kan saya pasti jadi representasi PSI bukan representasi diri saya sendiri. Jadi saya pasti akan konsultasi dulu, ngobrol dulu sama teman-teman lah. enggak better yang mana gitu loh. Dua-duanya bagus. Oh, dua-duanya bagus ya udah. Oke. Tapi DPR seru nih kalau ada Sis. Iya, seru ada satu ini ya tokoh perempuan yang vokal di situ. Nggak, tapi gangguin Mbak Puan nanti. Kita balik lagi, Oke. Sis mau nanya tadi terkait soal kabinet ya. Mm-mm. Kita tahu kan Pak Prabowo juga cukup gencar, bukan gencar lah.
aktif membuka ruang Oh, bagi iya. partai-partai politik yang kemarinnya berseberangan dengan beliau di Pilpres untuk bergabung lagi gitu. Ada Nasdem, PKB, lalu PKS, di PKS. 01, lalu 03 juga ada PDIP dan P3. Kita belum tahu siapa yang akan menyeberang dan siapa tetap akan berada di luar pemerintahan. Tapi apabila akhirnya ada partai yang bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo, PSI melihatnya bagaimana? Karena ada kesan bahwa dia nggak ikut berjuang bareng-bareng kok, tiba-tiba malah Nggak ikut berkeringat. nggak ikut gitu. berkeringat bareng-bareng kok malah dapat kursi di kabinet. PSI melihatnya seperti apa sih? Ya lihatnya seperti itu. Oh, Artinya Oke. Harusnya sesuai dengan pilihan masing-masing gitu sih. Ya mungkin kalau kayak gitu lebih kepada pelajaran politiknya aja kali ya buat masyarakat kita yang kalau tiap pemilu tuh suka baper banget gitu kan. Ya jangan terlalu baper memang melihat si ini dukung itu gitu ya. Karena in the end kalau sudah bicara pemilunya udah selesai gitu kan. Udah bicara membangun ya koalisi baru bisa terbangun gitu kan. Dan itu suatu hal yang sangat-sangat wajar. Dan kalau untuk pemerintah yang berkuasa kan memang lebih baik, akan lebih efektif bekerjanya kalau nggak terganggu dengan tadi drama-drama politik gitu kan. Yang mana kita tahu juga itu juga memang cuman drama aja. Karena mungkin punya keinginan yang pengen diturutin gitu kan. Jadi bikin drama-drama gitu kan. Jadi akhirnya tapi kerjaannya jadi nggak efektif. Ya lebih efektif kalau untuk mau efektif bekerja sebanyak-banyaknya teman kita rangkul lah. Bener yang Pak Prabowo bilang kalau satu teman itu terlalu sedikit. 1000 teman terlalu sedikit. Satu musuh tuh terlalu banyak karena kita jadi nggak bisa kerja. Gitu kan. Ya cuman memang pasti akan ada hitungan sendiri kali ya. Apalagi yang udah kemarin itu misalnya mengkritisinya atau menyerangnya udah di luar dari proporsinya. Gitu. Lebih baik itu nggak usah gitu. Jadi catatan aja sih. Jadi catatan. Semoga jadi catatan publik kita juga untuk tidak lupa gitu ya. Tapi kan Pak Prabowo pemaaf kalau kata Pak Derajat itu. Gitu gimana Kak Kris? Ya. Sahabat lama itu. PKB itu Cak Imin kan sahabat lama itu kan kemarin disebut juga waktu pengambilan nomor urut sama Pak Prabowo ini. Itu ada bocoran-bocoran sedikit gak sih Kak Kris kira-kira siapa aja yang udah mulai mendekat? Kabarnya deket ini sampai PKB sekarang koalisi Pak Prabowo juga. Ya belum ada bocoran sih Mas Atang, mohon maaf. Tapi pertahanannya luar biasa. Oke. Belum kita tunggu aja lah. Kita tunggu aja. Oke. Move-nya nanti seperti apa nih? Bocorin dikit. Oke, enggak cerita Kris. Oke, kita bahas kalau kemarin dikit, usulan. nanti judulnya jadi bocor halus dong. Enggak dong. Kan langsung dibocorin Kak Kris berarti bocor banget. Jebol. Gaspol jebol gitu. Kak Kris kembali lagi mungkin kembali atau beralih nih ke beralih. Kemarin Sis Grace mengusulkan namanya fraksi threshold bagi partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold. Itu kan dalam konteks merespon putusan MK kalau tidak salah ya. Mungkin boleh dijelaskan Sis Grace ini dari mana asal muasalnya kenapa PSI akhirnya mengusulkan si fraksi threshold ini? Ini kan kalau kita lihat putusan MK itu dasar-dasar pertimbangannya antara lain untuk meminimalisir banyaknya suara sah yang terbuang, ya kan? Kalau kita lihat di pemilu 2009 itu suara sah yang terbuang nyampe 19 juta. Di 2014 itu sampai hampir 3 juta suara. Di pemilu 2019 13 juta lebih suara, 13,5 juta suara yang terbuang. Kan banyak banget. Itu kalau dijadiin persentase bisa jadi partai papan tengah sendiri tuh. Bahkan partai-partai papan tengah misalnya Nasdem aja lewat suaranya sama suara sah yang terbuang. Gitu kan. Ini kan banyak banget kan. Jadi sayang sekali dan kemudian kita pernah PT 2,5, pernah PT 3,5, terus naik 4. Nah untuk setiap kenaikan ini dasar rasionalisasinya itu apa gitu kan? Yang kita dengar pernyataannya teman-teman yang ada di DPR kan katanya ini hasil kompromi yang bisa diterima oleh semua partai di parlemen. Karena perdebatan panjang, ada yang mau sekian, ada yang mau sekian, akhirnya ketemunya di 4 gitu kan. Jadi ini untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan partai gitu kan. Kalau untuk kepentingan masyarakat kan jelas-jelas masyarakat rugi dong karena suaranya jadi suara sahnya jadi terbuang. Terus kalau kita lihat pantauan dari
di berbagai negara di dunia yang menerapkan PT itu emang nggak ada rumus bakunya. Sebenarnya berapa sih? Ada yang 2, yang 10 juga ada gitu. Misalnya kayak di Turki gitu. Jadi kalau memang esensinya adalah supaya suara masyarakat nggak terbuang, kenapa nggak kita terapkan aja daripada parliamentary threshold, tapi threshold itu untuk bikin suatu fraksi misalnya. Kayak di DPRD kan tidak ada threshold, tapi ada kursi minimum untuk bisa membuat satu fraksi. Gitu. Misalnya ada fraksi gabungan di DPRD ada fraksi gabungan gitu kan. Kayak di Bandung, PSI di situ gabung sama P3 kalau nggak salah gitu kan. Nah itu kan bisa diomongin aja gitu kan apa nama koalisinya dan kalau ada fraksi-fraksi gabungan kan ada komunikasi dulu yang terjadi ketika mau membahas sebuah isu. Jadi nggak akan juga jadinya rumit sekali membuat keputusan karena terlalu banyak fraksi misalnya gitu. Mungkin kalau di DPR RI bisa dilihat jumlah komisinya ada berapa, mungkin sebesar itulah minimum yang dibutuhkan kursi untuk membuat satu fraksi. Mungkin bisa seperti itu. Gitu kan. Jadi diomongin aja, cuman kalau kita lihat tujuannya diterapkan PT itu untuk meminimalisir atau menyederhanakan partai, jumlah partai tetap banyak. Iya. Gitu. Dari PT diterapkan 2009 sampai sekarang jumlahnya tetap 9, 10, 9 gitu kan. Gitu. Jadi nggak tercapai juga kan? Malah terbuang. Dalil bahwa dinaikkan PT untuk penyederhanaan partai, mengurangi partai itu nggak terjadi kan? Gitu. Tapi yang pasti suara sah terbuang cukup banyak. Gitu. Tapi untuk mengimplementasikan usulan tersebut kan tentu harus merevisi undang-undang ya. Entah itu undang-undang pemilu atau mungkin undang-undang MD3 untuk bikin fraksi dan sebagainya. PSI melihat mungkin terjadi nggak sih? Karena kan pasti yang di Senayan juga harus menjaga status quo-nya juga dia untuk supaya langgeng di DPR. Ya kan udah ada guideline tuh kemarin dari MK. Ya semoga aja habis itu dengan usulan ya. Semoga aja bisa jadi pertimbangan oleh teman-teman nanti akan membuat undang-undang pemilu. Apakah mau dibuat sekarang nih karena masih ada sisa 8 bulan kan? Apakah mau dibahas sekarang atau mau nanti gitu kan? Semoga nggak di ujung-ujung lagi. Kan biasanya gitu tuh. Udah mendekati pemilu mepet-mepet baru selesai nih undang-undangnya. Akhirnya pemilu kita setiap pemilu ganti undang-undang. Iya. Revisi terus ya. Oke, Kak Grace, kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya biasanya kalau sama narsum lain tuh happy udah di ujung. Ya, Kak Grace kayaknya sedih sih, udah hampir. Saya udah lapar sih, Mas Tatang. Iya, saya juga. Udah lapar ya? Oke, nanti habis ini makan tak temenin Kak Grace. Oke. Tapi sebelum itu aku mau tanya soal Pilgub DKI. Nah, Pilgub DKI ini kan sekarang udah mulai banyak nih Kak Grace. Bursanya. Golkar udah muncul kemarin, Nasdem udah muncul. Kita lihat PSI juga cukup moncer lah di DKI. Nah apalagi setelah Mas Kaisang masuk, ada banyak sorotan atau dugaan Mas Kaisang bakal dipasang untuk ikut berkontestasi di DKI. Itu benar atau enggak? Bagus nggak kira-kira Mas Tatang? Nah saya nanya dulu nih. Kalau menurut saya sih ada peluangnya. Bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Mas itu setuju juga? Bagus-bagus saja sebagai alternatif lah ya. Iya, karena kan biar Pak Jokowi dulu terus iya gitu. Kira-kira gimana? Oh, udah ada pembahasan belum sih? Belum, baru bercanda-bercanda aja. Oh, tapi udah bercanda. Bercanda aja. Oke. Kok susah banget tuh. Candanya kan jadi serius enggak? Candanya kan jadi serius enggak? Ya bisa aja mungkin. Ya kita lihat aja. Oke, berarti ada ya namanya kalau nggak mungkin tuh nggak mungkin dibercandain kan? Iya betul. Iya kan, misalnya lu seneng sama cewek siapa tuh pasti kan karena ada karena situ ledekan ya kan. Karena pertanyaannya sedikit diputar nih. PS ini kan punya 8 kursi di DPRD DKI ya. Mungkin bisa nambah juga periode berikutnya mungkin tidak, tapi kalau tadi kata Siskris kan ya setidaknya 8 udah dapat nih ya kan. Syarat untuk maju gubernur tuh 22 kursi. Nah, kalau dari PSI sendiri, ini kan PSI kalau tidak salah pertama kalinya bisa mencalonkan gubernur DKI ya. Setelah 2017 dan 2022 kan nggak ada pilkada. Kalau dari PSI sendiri melihat sosok seperti apa yang kira-kira menjadi kriteria untuk diusung di gubernur DKI Jakarta ini? Kriterianya ya yang bisa kerja. Nggak cuman bicara.
Kemudian mungkin karena ini kota yang banyak pemilih terdidik ya kan, maju ya harus bisa bikin terobosan-terobosan lah supaya nggak cuman business as usual. Orang DKI itu suka eksperimen kok. Oke. Gitu kan. Jadi kalau dikasih ide-ide yang seger, yang baru, yang belum ada tuh orang suka gitu kan. Dan kita mungkin malah menunggu yang kayak gitu. Oke. Gitu kan. Jadi kalau bisa tokohnya muda lebih bagus lagi lah. Nice. Oke. Gitu ya nggak? Tapi bentar Kak Grace, ini dari catatan syarat maju gubernur usia 30 tahun. Iya. Nah, tapi Mas Kaisang tuh baru 29 tahun nanti. Oh, udah dihitung ya umurnya. Iya, 30 tahunnya tuh Desember kan dia ulang tahunnya. Iya. Padahal pilkadanya November. Iya. Piye kok iya? Marah-marah. Iya. Ya makanya bercanda tadi. Oh. Wih. Tapi kalau sebenarnya memang terkait batas umur ya, kami tuh udah pernah menggugat kalau nggak salah 2019 deh, pilkada. Karena memang nggak soal umur ini udah nggak relevan. Yes, benar. Gitu. Orang jadi CEO aja sekarang umurnya udah makin muda gitu kan. 25. 25. Perusahaan bapaknya tapi misalnya enggak sorry. Iya. Iya ya. Tapi Iya kan? berarti gimana Kak Grace lihat ini berarti? Ya, Nggak mungkin berarti? Berarti nggak mungkin. Tapi yang kemarin bilang nggak mungkin, akhirnya mungkin juga sih Kak Grace. Lu nyinggung kakaknya Kaisang maksudnya? Iya. Iya lagi. Oke, ya udahlah kalau gitu. Kita nantikan saja Kita nantikan November. Grace Natali di kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran. Iya nggak sih? Bener nggak? Ini hebat loh, udah closing aja masih mancing terus Iya, ya. enggak. Yaudah, Kak Grace, makasih banyak banyak. untuk kebersamaan kita. ngobrol-ngobrol. Ya, yang sejam. sangat kurang ini baru 15 menit. Terima kasih, tapi semoga sukses Makasih. buat PSI. Real count-nya semoga bisa lolos Makasih. ke Mas Tatang kan udah sering nih datang ke kantor PSI. Next time Mas Dito sering-sering Boleh. dong. Pokoknya dia nggak mau, katanya kantornya sempit. Yang ngomong dia kan tadi Dia awalnya. tuh maunya ke Golkar. Karena gede. Gede gitu, Oh, Nasdem iya, Tower iya. gitu. Oh, iya. Iya. PSI kan aku terus yang gitu. I love Kak Grace. Oke, itu. Itu semoga sukses lah semuanya Kak Untuk Grace. PSI semuanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Oke. Oke. Gitu sahabat Kompas Mas sudah mengikuti kita. Saya yakin ini episode ini akan banyak dipotong-potong di TikTok, tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi semoga semuanya bisa mendapatkan pencerahan dari obrolan kita hari ini. Saya Tatang Gurito. Saya Ardito Ramadan. Tetap ngegas dan tetap nampol. Gaspol. Yeay.